Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam, NIM 17020260059. Ini saya akan menyampaikan beberapa aliran yang terdapat pada usul fikih. Yang pertama, aliran mutakalimin. Kenapa disebut sebagai aliran mutakalimin? Karena terdapat para pakar setelah Imam Asy-Syafi'i adalah mutakalimin atau orang-orang yang ahli pada bidang ilmu kalam, seperti Imam Al-Juwaini, kemudian Imam Al-Qadhi Abdul Jabbar, kemudian Imam Al-Ghazali. Aliran mutakalimin juga disebut sebagai aliran jumhur ulama, karena yang menganut aliran ini mayoritas ulama, seperti dari kalangan ulama Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, dan juga Hanabilah. Kemudian aliran mutakalimin menggunakan metode doktriner, normatif, dan juga deduktif. Kitab usul fikih yang disusun dengan menggunakan pendekatan ini adalah yang pertama, Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i, kemudian Al-Mustashfa karya Muhammad Al-Ghazali, kemudian Al-Burhan fi Usul Fiqh karya Imam Haramain Al-Juwaini, kemudian Al-Mu'tamad karya Abu Al-Husain Muhammad bin Al-Basri, kemudian Jam'u Al-Jamawi karya Tajyuddin Al-Wahhab Al-Subhi Asy-Syafi'i. Kemudian untuk aliran yang kedua yaitu aliran fuqaha. Kenapa disebut sebagai aliran fuqaha ataupun ahli fikih? Dikarenakan dalam penulisannya itu diwarnai dengan contoh-contoh fikih. Kemudian mereka berpedoman kepada Imam Abu Hanifah dan juga para muridnya, serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Dasar pemikirannya adalah bahwa Al-Quran dan hadis memang kebenarannya itu mutlak. Namun dalam memahami suatu nas itu bersifat relatif konseptual, artinya bertumbuh pada empiris, kemudian historis, dan juga induktif. Aliran ini juga bersifat pragmatis, yakni diformulasikan untuk dapat dilakukan atau diaplikasikan hanya terhadap kasus-kasus yang relevan saja. Kemudian kitab usul fikih yang dihasilkan dari pendekatan aliran ini ialah yang pertama, kitab Al-Usul karya Abu Bakar Al-Jassash. Kemudian kitab Al-Usul karya Al-Sarkashi. Kemudian kitab Al-Usul karya Abu Hasan Al-Karki. Aliran yang kedua yaitu aliran fuqaha. Kenapa disebut sebagai aliran fuqaha ataupun ahli fikih? Karena dalam penulisannya diwarnai dengan contoh-contoh fikih. Kemudian mereka berpedoman terhadap Imam Abu Hanifah dan juga para muridnya, dilengkapi dengan contoh-contoh. Kemudian dasar pemikirannya bahwasanya Al-Quran dan juga hadis kebenarannya itu bersifat mutlak. Akan tetapi dalam memahami suatu nas itu bersifat relatif konseptual, artinya bertumbuh pada empiris, kemudian historis, dan juga induktif. Kemudian aliran fuqaha juga bersifat pragmatis. Mengapa demikian? Karena aliran fuqaha diformulasikan untuk diaplikasikan atau diterapkan pada kasus-kasus
tertentu ataupun kasus-kasus yang hanya relevan saja. Kemudian kitab-kitab yang dihasilkan dari pendekatan metode aliran aliran fuqaha, yakni yang pertama kitab Al-Usul karya Abu Bakar Al-Jassas, kemudian kitab Al-Usul karya Asy-Syarkashi, kemudian kitab Al-Usul karya Abu Hasan Al-Karki, kemudian Taksis An-Nazar karya Abu Zaid Al-Dabuzi, kemudian Kasyif Al-Asrar karya Imam Al-Badawi, kemudian At-Tawir karya Kamal Ad-Din Al-Humam Al-Hanafi. Oke, untuk aliran ketiga yaitu aliran mutaakhirin. Aliran mutaakhirin juga dapat disebut sebagai aliran gabungan karena menggunakan metode gabungan antara mutakalimin dan juga aliran fuqaha. Metode yang ditempuh ialah dengan cara mengkombinasikan kedua aliran tersebut. Kemudian dalam aliran mutaakhirin, ulama-ulama melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan oleh ataupun yang dirumuskan dengan dua aliran tersebut, yaitu aliran mutakalimin dan juga aliran fuqaha. Kalangan yang menggunakan aliran mutaakhirin yaitu ada dua. Yang pertama kalangan Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Kemudian kitab usul fikih yang menggunakan pendekatan aliran mutaakhirin antara lain Autadih karya Sadrus Syariah, kemudian At-Tahrir karya Al-Akmal bil Hammam, kemudian Jam'u Al-Jawami karya Ibnu Subki, kemudian kitab Al-Nizam karya Al-Bajawi, kemudian Al-Ahkam karya Mudhafaruddin Al-Baghdadi Al-Hanafi. Oke, yang selanjutnya mengenai imam madhab ataupun aliran madhab yang ada di usul fikih. Yang pertama yaitu Abu Hanifah. Nama asli beliau yaitu Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zauti. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Metode usul yang digunakan beliau lebih kepada bersandar pada ro'yun ataupun akal setelah penggunaan kalamwa dan as-sunnah dalam penetapan hukumnya. Kemudian ia bersandar kepada kias yang pada prakteknya atau penerapannya itu mendapatkan banyak pertentangan dari imam yang mungkin belum sampai pemikirannya ataupun belum sejajar pemikirannya dengan Abu Hanifah. Yang membedakan dengan imam-imam yang lainnya, Imam Abu Hanifah dalam penetapan metode ijtihadnya mulai dari versi kias, kemudian uruf, istisan dan juga kemaslahatan yang lainnya dominan menekankan kepada tujuan moral yang disandingkan dengan kebiasaan masyarakatnya ataupun perilaku masyarakatnya. Imam Abu Hanifah wafat dengan syahid pada tahun 150 Hijriah. Berarti kurang lebih usia Abu Hanifah itu 70 tahun. Oke, mazhab kedua yaitu mazhab Malikiyah yang didirikan oleh Imam Maliki. Dengan nama lengkap beliau Imam Malik bin Anas Abi Amir Al-Syabi dengan julukan Abu Abdillah. Lahir pada tahun 93 Hijriah. Ia menyusun ataupun mengarang kitab Al-Muwatta dan menghabiskan waktu dalam menyusunannya itu selama 40 tahun. Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki terdiri dari 4 hal. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua Sunnah, kemudian yang ketiga Ijma, dan yang terakhir Ro'i ataupun rasio. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Ia bernama Abu Abdillah, nama lengkapnya Muhammad Ibnu Idris.
bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, Sa'ib bin Abid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf yang merupakan kakek dari kakek Nabi. Beliau dikenal sebagai pengembara intelektual karena dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan fikih beliau sesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga keadaan sosial masyarakat. Beliau juga mempunyai 2 karya, yang pertama kitab dan juga yang kedua kitab Ar-Risalah. Beliau juga menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum Islam. Sementara yang bersifat istidlal seperti istisan, istishab, qiyas itu hanya sebagai penyimpul dan juga sebagai perumus dari sumber yang utama tadi seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oke, yang keempat yaitu madhab Imam Ahmad bin Hambal atau yang sering kita kenal sebagai madhab Hambali. Nama lengkap imam besar ini adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Us bin Idris bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasif bin Mazin bin Syaiban. Beliau lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ia berguru lebih dari 280 ulama yang tersebar di penjuru negeri. Dasar-dasar mazhab Hambali, nas Al-Quran, kemudian sunnah, ijma, dan juga fatwa-fatwa sahabat. Imam Ahmad bin Hambal juga lebih mempersempit penggunaan rasio dalam istidlal. Artinya beliau lebih mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, dan juga seperti yang tadi disebutkan dasar-dasarnya lebih mengutamakan itu daripada mengutamakan akal, sehingga beliau mengesampingkan akal seperti itu. Oke, mazhab yang kelima yaitu mazhab Zahiriyah atau bisa kita kenal dengan mazhab Zahiri. Tokohnya yaitu Imam Dawud, lahir pada tahun 815 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abu Salman Dawud bin Ali bin Khalaf Asy-Syabihani yang terkenal dengan Az-Zahir, lahir di Kufah. Metodologinya mengamalkan zahir Al-Quran dan juga As-Sunnah selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dari keduanya atau dari ijma qiyas ditolaknya. Madhab Zahiriyah ini ataupun madhab Zahiri mendapatkan respon dan juga partisipatif dari pengikutnya hanya sampai pada tahun 5 Hijriah. Kemudian pendapatnya banyak yang bertentangan dengan jumhur ulama karena pendapatnya tidak berdasarkan pada qiyas ar-ra'yu, sehingga hanya mengandalkan zahir Al-Quran dan juga As-Sunnah tanpa melibatkan akal dalam pembentukan hukumnya, seperti rujuk dan talak tidak sah tanpa adanya persaksian 2 orang saksi ataupun 2 orang yang adil. Seperti mazhab ke-6 yaitu mazhab Syiah. Secara umum Syiah didefinisikan oleh Syahrastani sebagai orang-orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara khusus. Kemudian ulama membagi menjadi 3 bagian Syiah, yaitu Syiah ekstrim, moderat, dan juga liberal. Kemudian Al-Baghdadi membagi menjadi 5 bagian, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isma Asyariyah atau Ja'fariyah, dan lain sebagainya. Kemudian mazhab yang ketujuh yaitu mazhab Khawarij. Secara terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena
ketidaksepakatannya terhadap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim atau kesepakatan tahkim pada perang Siffin dengan Bani Umayyah, sehingga terdapat barisan yang tidak sepakat sehingga memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib atau keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, sehingga disebut sebagai Khawarij yang artinya keluar. Kemudian dalam mazhab Khawarij terdapat hukum yang berbeda, seperti bila orang itu suci maka harus suci pula hati dan lidahnya. Kemudian teolog Khawarij yang memiliki karya antara lain yaitu Yaman bin Rubab, kemudian Abu Ali Yahya, kemudian bin Akamil bin Talihah Jahzari, kemudian Abu Ali Al-Syairafi, kemudian Abdullah bin Yazid Al-Badi, kemudian Hafiz bin Ashim, kemudian Ibrahim bin Ishaq Abadi. Tema-tema tulisan adalah tauhid, kemudian makhluk, kemudian mukmin, amanat, imamah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan juga attention-nya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Jangan lupa pencet notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.